Israel-Iran perang terbuka. Bagaimana masa depan Timur Tengah? Murni geopolitik, tidak ada tema Sunni Syiah. Dalam waktu 24 jam terakhir, 385 orang masuk rumah sakit di Israel. Setengahnya luka parah dan puluhan diantaranya mereka tewas. Total korban tewas dan luka di Israel mencapai angka ribuan dalam waktu 65 jam terakhir, menandakan besarnya kerusakan yang diakibatkan oleh serangan rudal-rudal Iran. Sejak Jumat malam pekan lalu, jutaan orang Israel saat ini hidup dalam bunker, tidak bisa menghirup udara luar. Korban di pihak Iran juga tidak sedikit, mengingat Israel yang memulai serang tanpa diketahui. Sejauh ini 450 orang tewas di Iran dan seribuan luka-luka. Kematian banyak petinggi militer Iran terbukti tidak membuat kekuatan militer Iran melemah. Iran adalah sebuah negara, bukan sebuah ormas. Mati tinggal diganti, penggantinya juga banyak dan siap. Kalau melihat hasil serangan Iran 3 hari ini mengindikasikan bahwa para pemimpin militer Iran masih kuat dan rantai komando masih rapi dan masih mampu mengkoordinir perang secara efektif. Sepertinya pengganti pimpinan militer Iran tidak lebih buruk daripada yang telah jadi martir. Perang antara Israel dan Iran adalah perang yang sangat sensitif. Ini murni perimbangan dan pertimbangan geopolitik atas apa yang terjadi di kawasan. Israel pada dasarnya bertujuan mengganti rezim Islam Iran, bukan hanya menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Nuklir Iran selama ini bekerja sama dengan Lembaga Atom Internasional IAEA secara fair dan transparan. Sedangkan Israel jelas memiliki lebih 400 hulu ledak nuklir secara rahasia di bawah perlindungan Amerika Serikat. Tujuan jangka panjang lain dari Israel adalah menjadi salah satunya King David di Timur Tengah, membungkam Iran, memutuskan jalan membangun cita-cita Israel Raya sambil menjadikan seluruh rezim Arab menjadi sebagai boneka tanpa daya. Tujuannya adalah Israel berjaya, dikdaya, dan tanpa pesaing dalam upaya menghapus Palestina secara permanen. Perang kali ini adalah perang yang pahit bagi Israel, karena bagi Iran, ini adalah perang suci dalam menghadapi agresor dan penjajah. Iran memiliki rekor pengalaman panjang dalam menghadapi agresor dan invasi luar sejak zaman dahulu. Sedangkan Israel modern belum pernah punya pengalaman perang dan menghadapi agresi militer dari sebuah negara kuat. Iran menyerang seluruh objek-objek vital di Israel yang belum pernah tersentuh dalam sejarah, mulai dari fasilitas nuklir Israel di Mona, pangkalan militer, depot minyak, pelabuhan vital perdagangan, pusat komando militer, rumah para pemimpin politik, sampai ke pusat-pusat riset dan ilmiah Israel. Hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah Israel. Kota-kota di Israel saat ini mirip dengan jalur Gaza dan Lebanon. Tel Aviv menjadi kota mati yang seluruh penduduknya mengungsi ke bunker-bunker. Iran dalam pernyataan terbaru mengingatkan bahwa serangan Iran di masa mendatang akan lebih besar, maka semua bunker persembunyian akan tidak relevan. Rudal-rudal balistik yang akan diluncurkan Iran akan sangat mematikan dan tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Juru bicara militer Iran memberi sipil Israel bahwa peluang bunker kolaps dan jatuh korban sangat besar. Iran akan menargetkan sipil Israel karena Israel lebih dahulu telah menargetkan sipil Iran. Israel dilaporkan telah mengirim proposal resmi kepada Donald Trump agar Amerika Serikat segera masuk arena perang dalam mensupport Israel. Tapi suara di Gedung Putih terbelah. Banyak pejabat Amerika Serikat menentang Amerika Serikat masuk secara langsung karena situasi akan bisa sangat tidak terkendali. Israel juga meminta izin Trump untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Tapi hal ini ditolak oleh Trump karena jika Ali Khamenei dibunuh, maka situasi Israel bisa jauh lebih parah dan bisa tak terkendali. Di lapangan, intelijen dan counter-intelijen antara Iran dan Israel terus berlangsung. Iran menangkap banyak agen Mossad keturunan Arab yang bekerja untuk Israel. Dan Israel juga menangkap banyak agen IRGC yang bekerja untuk Iran di Tel Aviv. Artinya di sisi intelijen pun Iran mampu melawan dengan seimbang.
Israel menargetkan fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, Fordow, dan lain-lain. Tapi sejauh ini fasilitas nuklir Iran masih terbilang aman dan minor kerusakan. Fasilitas nuklir Iran dibangun jauh di bawah tanah. Untuk menghancurkan nuklir Iran, butuh senjata khusus dari Amerika Serikat seperti bunker buster untuk menembus 60 meter di bawah tanah. Sejauh ini Israel hanya menyerang memakai rudal-rudal yang hanya merusak permukaan, tanpa bisa menyentuh kedalaman yang memadai. Fasilitas nuklir Iran paling sensitif itu letaknya bukan di Isfahan dan Fordow, tapi ada di fasilitas nuklir Parchin. Fasilitas nuklir ini sedang dibidik Israel tapi masih gagal. Sistem pertahanan udara Iran bekerja efektif sejauh ini untuk menangkal serangan Israel. Iran lemah di persenjataan jet tempur, khususnya mengingat Iran telah diembargo oleh Amerika Serikat dan sekutunya sejak 46 tahun lalu, sejak Revolusi Islam Iran 1979. Pesawat-pesawat tempur Iran sekarang adalah sisa perang Teluk dengan tambahan pesawat tempur dari Rusia dan beberapa negara lain yang tidak memboikot Iran. Secara keseluruhan, kekuatan udara Iran superior di tataran rudal dan misil. Ini kelebihan Iran dan juga kelemahan Israel. Jet tempur Israel walaupun memakai generasi kelima dan keenam, tapi Iran memiliki rudal air-to-air, land-to-air, surface-to-surface untuk menghadapi ancaman ini. Maka bisa dikatakan superioritas udara Israel sangat terganggu dengan misil, balistik, dan sistem pertahanan udara Iran. Sejauh ini, balistik dan hipersonik Iran terbukti gagal dibendung oleh Israel dan sekutunya, padahal Israel memakai sistem pertahanan udara yang paling canggih di dunia seperti Iron Dome, Arrow, Iron Beam, Patriot, sampai THAAD milik Amerika Serikat. Tapi secara kasat mata, kita bisa melihat semua jenis ini gagal menghalau balistik Iran dan kota-kota di Tel Aviv porak-poranda tanpa ampun. Amerika Serikat akan berpikir panjang untuk langsung masuk arena. Ini karena akan sangat membahayakan bagi keamanan Amerika Serikat di seluruh kawasan Timur Tengah. Iran masih memiliki proksi yang sangat kuat di sekitar seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Dari Irak, Lebanon, Yaman, Qatar, sampai seluruh kawasan Teluk. Donald Trump masih berpikir bahwa perang ini harus dihentikan jika Amerika Serikat mau kepentingannya jangka panjang bisa dijaga. Karena jika Amerika Serikat masuk arena perang akan tak terkendali. Dalam geopolitik, jika Amerika Serikat masuk membantu Israel, ini akan memberikan peluang great power yang lain seperti Rusia, China untuk masuk membantu Iran. Begitu juga akan membuka peluang negara Islam sahabat Iran seperti Pakistan untuk terlibat. Secara pertimbangan geopolitik, seharusnya semua negara Arab berdiri di belakang Iran. Karena kalau Iran kolaps dan jatuh, artinya semua rezim Arab secara resmi di bawah kaki Israel secara keseluruhan. Nasibnya menunggu waktu dihabisi Israel satu persatu. Tapi justru sekarang banyak negara Arab berdiri diam-diam membantu Israel. Itulah bodohnya Arab, itulah konyolnya Arab, dan itulah aib terbesar di Timur Tengah. Melebihi aib berdirinya negara Israel itu sendiri, Arab Saudi, Qatar, dan banyak negara Arab dalam laporan sebuah lembaga observasi Enemy Watch di Teluk yang saya kutip dari Telegram terpercaya menguak fakta bahwa banyak negara Arab membantu Israel mencegat rudal-rudal Iran menuju Israel. Yordania, Arab Saudi, Qatar, dan lain-lain memberikan bantuan informasi kepada Israel soal lalu lintas titik rudal Iran. Walaupun hal ini sudah lama menjadi rahasia umum, tapi ini adalah tetap aib bagi semua umat Islam, terutama pendukung kemerdekaan Palestina. Perang antara Iran dan Israel adalah perang dengan pertimbangan geopolitik murni, tidak ada tema Sunni Syiah di sana. Kepentingan seluruh umat Islam bagaimana Israel lenyap dan binasa sebagai negara ilegal. Bukan membahas tema Sunni Syiah. Yang masih sibuk dengan tema Sunni Syiah adalah orang-orang yang tidak memahami konteks konflik dan terbelakang secara mental juga mindset. Terutama soal-soal bagaimana balance of power di dunia ini bekerja.
Logika dangkal tidak diperlukan dalam melihat konflik sekompleks perang Iran vs Israel tanpa melihatnya secara komprehensif. Agresi militer Israel ke Iran adalah agresi ilegal dan melawan semua hukum yang ada, sama seperti agresi Israel ke Palestina. Tidak ada hukum yang dipakai oleh Israel, maka fokus dunia saat ini seharusnya menghukum Israel seberat-beratnya atas semua kriminal yang mereka torehkan dalam halaman gelap kemanusiaan. Operasi Rising Lion Israel adalah operasi militer sebagai bentuk pelanggaran jelas terhadap kedaulatan dan kemerdekaan sebuah bangsa. Dan operasi True Promise 3 adalah aksi legal militer untuk melawan agresi Israel yang memulai, maka Iran wajib membalas dengan kuat dan tanpa henti. Blood by blood. Dalam mindset persaingan geopolitik, prinsip yang berlaku hanya the strong will do what they want, and the weaknesses will suffer what they must. Maka menjadi lemah hukumnya adalah haram, apalagi lemah di depan entitas Zionis. Iran on the track dalam menyikapi mindset geopolitik ini, maka tidak ada pilihan bagi seluruh dunia yang mendukung kedaulatan, kehormatan, keadilan, dan mendukung kemerdekaan Palestina, kecuali membantu Iran dan siapapun untuk membereskan kecongkakan Israel. Perang Iran dan Israel juga tidak akan seimbang apabila Amerika Serikat memutuskan masuk ke arena sistem keroyokan dan mengulangi cara-cara menginvasi Irak. Tapi Iran bukanlah Irak, perlu harga yang sangat tinggi untuk menjatuhkan rezim Iran yang terbukti kokoh bertahan di bawah isolasi dunia selama hampir setengah abad. Perang ini adalah juga perang narasi, maka jangan pernah percaya dengan narasi yang dibangun Israel dan Amerika Serikat. Juga sekutunya lewat saluran-saluran media mereka. Semua sensor sangat ketat dan semua kerusakan dan kerugian di pihak Israel ditutup maksimal serahasia mungkin kepada publik. Perang ini bisa jadi akan menjadi perang panjang dan melelahkan semua. Yang jelas, perang ini akan mengubah landscape Timur Tengah dan membawa angin segar bagi seluruh kaum tertindas selama ini efek berdirinya negara ilegal Israel. Yang jelas fakta di lapangan bahwa Israel luluh lantak, porak-poranda dan mengalami kerusakan paling parah sejak Israel berdiri lebih 70 tahun lalu. Israel hari ini bukan Israel kemarin, bukan juga Israel tahun 1956, 1967, atau Israel 1973. Israel 2025 adalah Israel yang jauh berbeda. Jikapun seluruh kekuatan dunia mengeroyok Iran dan Iran tumbang seperti Irak, dan kemungkinan itu terhitung kecil, tapi dengan perang ini, Iran membuktikan bahwa Israel tidak punya masa depan sebagai bangsa penjajah. Israel bisa dibubarkan lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Baik para pemirsa yang beriman, demikian video kali ini tentang seputar Perang Dunia Ketiga Israel-Iran. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.